Assalamualaikum saudaraku, hari ini aku mau sejenak menjadi bakul rujak atau pedagang rujak soto Banyuwangi yang rasanya luget, sedap dan muantul banget. Dan di sini juga akan aku kasih tips supaya rujak enak itu gimana. Juga tips lezat paduan rujak dengan sotonya. Dan ini adalah salah satu menu yang paling populer dan paling diburu ketika kuliner di Banyuwangi. Dan beberapa orang yang sudah mencoba bikin sendiri tapi nggak dapat dari feel-nya, mungkin kurang pas dengan tips dan trik yang akan aku share kali ini. Untuk itu tonton sampai selesai, jangan di skip supaya nggak ketinggalan sama sekali tips dan triknya. Pertama tak spill dulu untuk semua bahan-bahan isiannya. Di sini ada lontong maupun ketupat ya sama saja. Tapi yang sering dipakai adalah lontongnya. Dan bahan berikutnya yang wajib adalah sayur rebus. Di sini bisa pakai sayur apapun. Yang penting yang paling wajib adalah toge rebusnya ya. Untuk sayurnya bisa pilih pakai kol, kacang panjang, kangkung, bayam, genjer, sayur sawi, dan sayur lain sesuai selera, tapi jangan di skip untuk togenya. Berikut yang wajib adalah tahu goreng dan juga tempe goreng. Kemudian juga wajib ada timun segarnya. Dan kemudian untuk rukun bumbunya atau racikan bumbunya, di sini ada pisang yang kalau di sini disebut pisang kluthuk, yang pisangnya itu banyak bijinya. Jadi ini sudah masuk di perbumbu halusan. Ada cabai rawit sebanyak 3 buah sesuai selera aja pedasnya. Kemudian kacang tanah goreng sebanyak 1 sendok makan setengah dan garam sedikit saja, kira-kira setengah sendok teh. Kemudian pisang kluthuk ya yang tadi tak sebutkan banyak bijinya itu pakai kira-kira 5 iris ya seperti ini untuk 1 porsi ini nanti ya. Dan berikut gula merah tak kasih 2 sisir saja ya, ini wajib juga, bumbunya wajib lengkap seperti ini. Kemudian juga wajib pakai gula pasir. Jadi gula merah dan gula pasir itu memiliki manis khas yang berbeda. Kalau gula merah itu manisnya gurih dan kalau gula pasir itu manisnya legit. Jadi mereka memiliki rasa yang berbeda sehingga mereka harus menyatu menjadi satu, menyempurnakan rasa rujak. Kemudian air asam jawa sebanyak 2 sendok makan, juga sedikit terasi ya atau secuil saja. Kemudian langsung saja dihaluskan sampai benar-benar halus. Dan sekedar info, untuk terasi itu bisa di skip kalau kita menggunakan petis yang enak ya saudara, karena petis yang enak itu sudah mengandung atau sedikit ada rasa terasinya. Dan ini sebenarnya yang tak pakai adalah petis yang enak, tapi kenapa aku pakai terasi, karena untuk melengkapi racian bahan bumbunya supaya nanti yang mau recook itu bisa sesuai dengan bahan yang tak pakai ya saudara. Untuk petis enaknya di sini aku menggunakan 2 sendok makan, kemudian tak tambahkan air putih air matang ya untuk menghaluskannya supaya mendapatkan hasil yang luget. Dan untuk tips supaya rujak enak itu gimana, yaitu tadi menggunakan petis yang enak ya saudara. Dan ini kebetulan aku pakai petis yang tak beli di Jember karena nggak tahu kenapa kalau petis di sana itu aku suka banget, rasanya beda dari petis yang tak beli di sekitaran kawasanku sini. Setelah bumbu cukup luget, selanjutnya tak iris-iris lontongnya. Di sini aku pakai 1 buah lontong. Selanjutnya tak iris-iris juga timun. Ini nggak tak pakai semua ya, 1 buah juga nggak tak kupas. Jadi cuma tak pakai separuh ya timunnya. Kemudian selanjutnya tak iris-iris juga tahu goreng, juga tempe goreng pakai 1 potong saja ini masing-masing. Untuk goreng tahu dan tempenya ini dibikin tawar saja ya, jangan dikasih bumbu saat menggorengnya. Berikut sayur rebusnya tak masukkan sekalian. Di sini ada bayam, kangkung, kol kubis, kemudian kacang panjang, juga toge ya tentunya. Kemudian langsung saja diurap atau diaduk menjadi satu supaya tercampur semua antara bahan isian rujak dengan bumbu lugetnya. Dan untuk sayurnya bisa disesuaikan selera saja, bisa pakai kangkung tok sama toge, bisa pakai bayam. Yang penting togenya jangan di skip ya, kecuali yang alergi atau anti sama toge. Dan setelah tercampur rata langsung saja tak hidangkan, tak tuangkan di mangkok ya, karena nanti mau dimakan pakai kuah soto. Dan karena kebetulannya di sini aku lagi ada soto babat tadi dikasih Mbak Yuku, jadi langsung saja tak tuangkan kuah soto babatnya. Untuk babatnya di mana? Di sini babatnya nggak tak tuangkan di atas rujaknya, padahal sebenarnya enak juga loh kalau dikasih babat sekalian. Dan yang tak tuangkan di atasnya adalah kerupuk dan menjadi rasa yang beda dan unik ya saudara. Dan tips supaya rujak soto ini rasanya mantap nggak ampiang, tips yang pertama adalah harus menggunakan petis yang enak. Dan yang kedua harus menggunakan bumbu atau bikin bumbunya yang luget. Kemudian kuah sotonya juga harus pakai kuah soto apapun, yang penting gurih ya saudara. Jangan kuah soto yang ecek-ecek atau ambiar. Selain rujak soto ada juga rujak rawon, juga rujak bakso. Tinggal menggunakan kuah rawon juga kuah bakso ya saudara untuk memadukan dengan rujaknya. Demikian tadi resep masakan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy recook. Wassalamualaikum.